Oke, baiklah kita lanjutkan untuk membahas sudut pada posisi standar. Jadi, suatu sudut dikatakan berada pada posisi standar ketika puncaknya berada pada titik asal dan sisi awalnya berhimpitan dengan sumbu X positif. Nah, suatu sudut ini dikatakan sudut kuadran pertama atau berada pada kuadran pertama ketika posisi standarnya, sisi akhirnya itu sendiri, berada pada kuadran tersebut. Nah, kita lihat ya posisi standar itu seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat dari kalimat ini, puncaknya berada pada titik asal. Nah, puncak itu yang mana? Kalau kita lihat ya, posisi asal itu adalah titik berada pada berhimpitan dengan sumbu X positif. Nah, UX ini yang ini. Nah, kemudian posisi akhirnya berada pada titik yang ini. Nah, puncaknya itu ini. Ya. Puncaknya itu berada pada titik asal dan sisi awalnya berhimpitan dengan sumbu X positif. Nah, posisi awalnya itu di sini. Posisi akhirnya ketika diputar bisa seperti ini atau ke bawah. Nah, dikatakan sebagai sudut kuadran pertama kalau posisi standar akhirnya ini itu berada pada kuadran pertama. Nah, kalau dia berputarnya berlawanan arah jarum jam, maka disebut sebagai sudut kuadran pertama. Nah, kalau dia bergeraknya berlawanan arah jarum jam, maka dia disebut sebagai sudut kuadran keempat. Nah, dua sudut ini ditempatkan pada posisi standarnya dikatakan sebagai sudut koterminal ketika dia berhimpitan dan merupakan kelipatan 360 derajat terhadap derajat pengukuran sudut. Misalnya adalah kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, ini adalah min 10 derajat. Ketika diputar, berapa kali putaran? 1, 2, dia 710 derajat. Berarti sudut min 10 dan sudut 710 ini adalah sudut yang koterminal. Nah, kelipatannya adalah 360. Jadi misalnya bisa min 10 plus K kali 360 dengan K itu adalah bilangan bulat, atau min 10 min K kalikan 360 seperti itu. Nah, fungsi trigonometri sudut umum. Nah, sudut umum ini berarti berapapun sudutnya ya. Itu ada 6 sin theta, cos theta, tan theta, kotangen, sekan, kosekan. Itu ordinat, absis dan jarak itu berpengaruh kepada fungsi trigonometri yang dimaksud. Jadi kalau sin berarti ordinat per jarak, atau kalau biasanya di SMA pakainya sin demi, kosami, dan tan desa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang sin sudut umum ini itu ada fungsi resiprokal ya. Nah, fungsi resiprokal ini adalah fungsi kebalikan. Jadi misalnya ada sin, kebalikannya adalah kosekan, cos kebalikannya adalah sekan, tangen kebalikannya adalah kotangen, dan sebagainya. Oke, tanda untuk kuadran dari fungsi ini. Untuk kuadran pertama itu semua fungsi trigonometri positif. Kuadran kedua itu untuk sin dan kosekannya positif karena kosekan itu kebalikannya adalah sin. Kemudian untuk kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen. Kemudian kuadran keempat adalah kosekan dan Oke, selanjutnya adalah fungsi trigonometri sudut kuadran. Nah, di sini sudut kuadran itu adalah sudut yang sisi akhirnya berhimpitan dengan sumbu utama. Contohnya untuk 0 itu adalah sudut kuadran yang terbentuk pada saat sisi akhirnya itu berhimpitan dengan sumbu X positif, 90 sisi akhirnya ada di sumbu Y positif, 180 sisi akhirnya ada X negatif, 170 sisi akhirnya ada di Y negatif. Kita coba mengulas salah satu saja ya, hanya yang 0 derajat. Di sini untuk sinnya adalah 0. Kenapa? Kan sin itu kan ordinat per jarak ya. Ordinatnya kan 0 karena dia berhimpitan dengan sumbu X, sedangkan jaraknya adalah R, sehingga 0. Kemudian cos theta ini adalah absis per jarak. Nah, absisnya ada di sumbu X
jaraknya juga ada di sumbu X, berarti X per X sama dengan 1. Kemudian untuk tangen theta, di sini adalah ordinat per apsis. Ordinatnya 0, apsisnya adalah X. 0 per X, 0. Kemudian kotangen adalah kebalikan dari tangen, berarti X per 0, sesuatu dibagi 0, jadi tak terdefinisi. Kemudian sekan adalah kebalikan dari cos, berarti 1 per 1. Sedangkan kosekannya adalah kebalikan dari sin, 1 per 0, jadi tak terdefinisi. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan latihan soal. Di sini ada 3 soal. Untuk nomor 1, ini akan saya bahas tentang nomor 1B. Nomor 2-nya nanti akan kita coba, saya akan mencoba mengerjakan nomor 2C. Kemudian nomor 3-nya, di sini saya akan memilih 3B. Adik-adik yang lain nanti silakan dicoba di latihan soal, kemudian dibahas, didiskusi ya. Sekarang kita coba dulu yang nomor 1. Di sini 1B. 1B ini adalah jika Y per R-nya itu positif, maka dia ada di kuadran berapa? Nah, di sini kita gambar terlebih dahulu ya. Kalau Y per R-nya, R ini jelas selalu positif adik-adik karena kita mengambil nilai dari akar kuadrat komponen-komponennya. Berarti yang mempengaruhi tanda di sini adalah Y-nya atau ordinatnya. Ordinatnya positif berarti pilihannya kalau tidak ada di kuadran 1 maka ada di kuadran 2. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2C. 2C di sini adalah kita punya sudut min 10 pi per 3. Kita diminta untuk mencari sudutnya, sudut koterminalnya ya, sudut koterminal yang positif dan atau negatif dan negatif. Nah, di sini untuk min 10 pi per 3 sendiri kalau kita buat ke dalam desimal itu adalah berapa? Min 10 bagi 3, 3, sekian pi ya. Berarti ini kalau kita tambahkan 2 pi, dia juga masih negatif. Berarti untuk mencari yang positif, berarti kita harus menambahkan kelipatan 2 pi yang lebih besar daripada min 3. Berarti untuk yang positif ini, kita tambahkan 4 pi. Seperti itu. Nah, di sini 4 pi ini kalau kita ekivalenkan dengan penyebut 3, di sini berarti 10 pi. Nah, minusnya itu miliknya 10 doang. Seperti gini. Plus 12 pi. Jadi untuk sudut koterminal yang positif itu adalah 2 pi per 3. Nah, untuk yang negatif, karena di sini theta sendiri sudah min 3 ya, lebih dari 2 pi ya, itu bisa kita pilih salah satunya kalau dijumlah dengan 2 pi. Berarti kan di sini 3 min 10 pi plus 2 kali 3, 6 pi. Maka di sini kita punya min 4 per 3 pi. Nah, tidak harus yang dipilih adalah 2 pi dan 4 pi. Tetap adik-adik bisa bereksperimen sendiri, mengambil keputusan sendiri. Mungkin untuk yang positif adik-adik bisa menambah dengan 6 pi atau yang negatif bisa dikurangi dengan 2 pi, itu bebas ya. Tapi tetap harus dia kelipatan plus K kali 2 pi. Jadi harus kelipatan untuk koterminal itu adalah kelipatan 2 pi. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, di sini saya akan mengambil 3B ya. Jadi di sini pada kuadran berapakah kalau sin tetanya positif dan sekannya negatif. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi bahwa pada kuadran-kuadran itu tidak semuanya itu positif pada setiap kuadran. Untuk kuadran 1 itu semuanya positif, kuadran 2 itu hanya sin, kuadran 3 itu hanya cos,
dan ini hanya tangan, yang ini hanya cos. Jadi menghafalnya adalah semua sindikat tangannya kosong. Nah, sekarang diketahui sinnya positif, sekannya negatif. Nah, sekan itu adalah kebalikan dari apa? Kebalikan dari cos ya. Berarti kalau sekannya negatif, cosnya negatif. Berarti di mana yang sinnya positif, sekannya negatif, maka di sini adalah ada di kuadran 2. Maka kesimpulannya sudut ada di kuadran 2. Baiklah adik-adik, kita akan lanjutkan di bagian 3. Silakan dicoba terlebih dahulu latihan soalnya.